Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Sabrini Anastasia dengan NIM 60400121044 dari jurusan Fisika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Keterbatasan Fasilitas Penunjang Belajar di Masa Pandemi COVID-19. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa coronavirus disease atau biasa kita sebut dengan COVID-19 adalah virus yang menggemparkan dunia. Nah, virus ini pertama kali terdeteksi di Cina, tepatnya di Wuhan. Salah satu dampak dari COVID-19 terhadap pembelajaran adalah keterbatasan fasilitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Hal inilah yang akan saya bahas pada video kali ini. Dampak COVID-19 terhadap pembelajaran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak positif COVID-19 terhadap pembelajaran. Yang pertama adalah melek akan teknologi. Pada pembelajaran online, tentunya kita sangat membutuhkan yang namanya teknologi. Sehingga dengan dilakukannya pembelajaran online ini secara tidak langsung mengasah kemampuan kita dalam menggunakan serta mengakses teknologi seperti menggunakan telepon ataupun smartphone dan juga menggunakan sebuah laptop ataupun notebook. Kemudian yang kedua adalah media pembelajaran yang bervariasi. Nah, dalam mendukung proses pembelajaran online ini, tentunya kita sangat membutuhkan yang namanya media pembelajaran. Masih berhubungan dengan poin yang pertama, bahwa kita menggunakan teknologi. Nah, pada teknologi inilah kita menggunakan media yang bervariasi seperti menggunakan WhatsApp untuk berdiskusi, dan yang paling sering kita gunakan adalah Zoom ataupun meeting untuk bisa berinteraksi dengan seorang guru dan juga teman-teman lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi antara orang tua dan guru. Nah, tentunya pada masa pandemi ini siswa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga hal ini membutuhkan kolaborasi antara orang tua dan guru siswa sehingga pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan secara efektif ataupun efisien. Selain memberikan dampak positif, namun COVID-19 ini juga memberikan dampak negatif pada pembelajaran. Yang pertama adalah menurunnya capaian pembelajaran. Ternyata pembelajaran jarak jauh ini secara tidak langsung mengakibatkan adanya perbedaan terhadap kualitas pembelajaran sehingga menurunnya capaian pembelajaran. Hal ini memang sangat berdampak karena mahasiswa ataupun siswa sudah tidak bisa lagi berinteraksi secara langsung dengan seorang guru dan temannya. Kemudian yang kedua adalah anak kurang bersosialisasi. Pada pembelajaran jarak jauh membuat anak lebih banyak menghabiskan waktu di depan smartphone atau laptop, yang mengakibatkan anak kurang untuk bersosialisasi di lingkungannya, dan terlalu lama di depan smartphone ataupun laptop juga kurang baik untuk kesehatan mata karena efek radiasi yang diberikan, sehingga anak pun kurang berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya dan juga gurunya. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan fasilitas kuota. Nah, pada pembelajaran jarak jauh ini tentunya kita membutuhkan kuota yang lebih banyak agar bisa mengakses sebuah internet. Keterbatasan kuota internet ini juga sering menjadi salah satu alasan seorang pelajar sehingga mereka tidak mengikuti pembelajaran, sehingga keterbatasan kuota internet ini menjadi dampak negatif dari COVID-19 terhadap pembelajaran karena adanya keterbatasan fasilitas penunjang belajar terhadap pandemi COVID-19. Dengan adanya dampak COVID-19
terhadap pembelajaran, tentunya kita membutuhkan partisipasi pemerintah dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, adapun partisipasi pemerintah dalam menangani keterbatasan fasilitas belajar di masa pandemi COVID-19, peran pemerintah di sini sangatlah penting karena di sini bagaimana pemerintah bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang pelajar sehingga mereka dapat melakukan pembelajaran secara efisien walaupun di masa pandemi COVID-19. Salah satunya adalah pemerintah memberikan smartphone maupun laptop kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu karena dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu WFH atau work from home sehingga banyak orang tua yang dirumahkan atau kehilangan pekerjaannya sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok apalagi memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya untuk belajar. Kemudian pemerintah juga memberikan kuota internet terhadap pelajar-pelajar sehingga mereka bisa mengakses internet dan pembelajaran bisa berjalan secara efisien. Namun, dalam memberikan dana tersebut, pemerintah sangatlah selektif sehingga dana tersebut bisa tepat sasaran. Kemudian, keaktifan belajar selama pandemi COVID-19. Nah, keaktifan pembelajaran selama pandemi COVID-19 di sini sangatlah penting. Salah satu cara agar pembelajaran tetap bisa aktif yaitu dengan menggunakan alat peraga. Pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dapat menarik perhatian peserta didik terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, karena mereka dapat terlibat aktif selama pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang efektif dengan cara daring atau dalam jaringan yang dilaksanakan sebagai kegiatan pembelajaran tentunya harus menggunakan jaringan internet agar dapat terhubung secara online. Aturan yang diterapkan pemerintah pada dunia pendidikan saat ini adalah pembelajaran di rumah karena pandemi COVID-19. Walaupun kebijakan itu sangatlah bisa dianggap baik, namun terkadang muncul rasa malas dibandingkan ketika berada di sekolah. Nah, adapun cara mengatasi agar pembelajaran tetap efektif di masa pandemi COVID-19, yang pertama adalah manajemen waktu. Manajemen waktu dengan baik yaitu memberikan jadwal dengan menuliskan apa saja yang harus dikerjakan dalam satu hari sehingga kita mempunyai target-target agar kegiatan-kegiatan kita semuanya bisa terlaksana dan kita bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah suasana ruang belajar. Hal kedua yang perlu diperhatikan untuk belajar di masa pandemi yaitu ruang belajar. Kita harus memilih ruang belajar yang nyaman dan jangan memilih ruang belajar yang tidak ada menjadi satu dengan kamar tidur. Kemudian yang kedua adalah jangan memilih tempat belajar yang ramai sehingga kita bisa kurang fokus terhadap pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesehatan. Poin yang ketiga ini sangatlah penting karena di masa pandemi ini kita akan lebih mudah untuk terkena penyakit. Nah, dalam menjaga kesehatan, yaitu kita harus menjaga kualitas tidur yang baik dan hidup sehat, serta berolahraga sangat membantu sehingga kita bisa tetap belajar dengan efisien. Kemudian, adapun salah satu prinsip dari pendidikan di masa pandemi COVID-19 yaitu mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, orang tua, dan masyarakat umum. Kemudian, adapun langkah pencegahan dan menjaga diri dari virus corona adalah dengan menerapkan GERMAS, yaitu Gerakan Masyarakat Sehat. Baik, adapun kesimpulan pada presentasi saya kali ini yang pertama, adanya COVID-19 terhadap pembelajaran memberikan dampak positif dan dampak negatif.
Kemudian yang kedua, adanya partisipasi pemerintah dalam menangani keterbatasan penunjang belajar di masa pandemi COVID-19 sangatlah penting. Bagaimana pemerintah memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan seorang pelajar dalam melakukan pembelajaran jarak jauh sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif walaupun di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dapat menarik perhatian peserta didik terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, karena mereka dapat terlibat aktif selama pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah cara mengatasi agar pembelajaran tetap efektif di masa pandemi, yaitu dengan manajemen waktu, mengatur suasana belajar, dan tetap menjaga kesehatan. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.